Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 pada muatan pelajaran IPA. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Isna. Anak-anak, apakah kalian mengetahui materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam dan cara melestarikan sumber daya alam. Oke, anak-anak, sumber daya alam atau biasa yang disebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita semua, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita bersama. Nah, selain kebutuhan hidup kita, juga untuk memenuhi kebutuhan para generasi penerus atau anak cucu kita nanti. Oleh karena itu, janganlah kita berlebihan dalam menggunakannya, apalagi merusaknya. Oke anak-anak, bagaimana jika sumber daya alam yang berupa air bersih di bumi ini menipis? Pasti kalian akan kebingungan untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, karena air bersih ini merupakan kebutuhan yang sangat pokok untuk kita gunakan untuk mandi, mencuci, masak, minum, dan masih banyak lagi kegunaan air bersih untuk hidup kita. Selanjutnya kita juga akan mengetahui jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya semua hewan dan tumbuhan yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati ini bukan berasal dari makhluk hidup, melainkan dari air, tanah, minyak bumi, batu bara, emas, dan timah. Oke anak-anak, selain kita tadi sudah mengetahui jenis sumber daya alam yang berdasarkan asalnya, sekarang kita juga akan mengetahui jenis sumber daya alam yang berdasarkan ketersediaannya. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu ada tumbuhan, hewan, matahari, udara, tanah, dan air. Nah, anak-anak pasti tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada jenisnya. Oke, contohnya ada tumbuhan. Tumbuhan itu dapat kita perbarui, bisa dijadikan sebagai makanan, terus bisa digunakan juga sebagai kebutuhan kita sehari-hari, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu contohnya ada bahan tambang. Yang pertama itu ada logam. Logam itu ada besi, baja, emas, timah, perak, dan tembaga. Yang kedua adalah non-logam. Non-logam itu ada minyak bumi, batu bara, gas, belerang, dan marmer. Nah, anak-anak, ini merupakan jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Nanti kita bersama-sama mempelajari dan mencontohkan jenis-jenis dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, selanjutnya, mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam?
Ya, karena setiap sumber daya alam yang kita gunakan itu harus dijaga kelestariannya. Jangan sampai kalian berlebihan dalam penggunaannya. Nah, selain itu kalian juga tidak boleh merusak hutan, seperti menebang hutan, mengotori sungai dan laut. Nah, dalam menggunakannya juga tidak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan beberapa hewan dan tumbuhan menjadi langka. Karena semua itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam dan bisa mengakibatkan bencana. Oke anak-anak, jadi kita perlu menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya ya. Jangan sampai kalian merusaknya, dan akibat dari merusak itu akan datang bencana atau ketidakseimbangan alam yang akan terjadi. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bahwa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam itu sangat penting. Nah, sekarang kita akan belajar atau mengetahui bagaimana caranya menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau menanami kembali. Yang kedua, penebangan hutan itu harus menggunakan sistem tebang pilih dan menanam 10 pohon baru untuk satu pohon yang ditebang. Yang ketiga, mencegah pemburuan liar serta menerbitkan aturan tentang larangan membunuh hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, membuat suaka marga satwa atau cagar alam, hutan lindung dan sebagainya. Yang kelima, menjaga kesuburan tanah dengan cara pemupukan. Nah, pemupukan ini bisa digunakan dengan pupuk kandang ataupun pupuk buatan. Terus ada juga pembuatan terase ring dan sistem tanam tumpang sari. Nah, yang keenam itu menghemat penggunaan tambang dan mencari energi alternatif penggantinya. Dan yang terakhir itu kita juga bisa membuat waduk atau bendungan. Nah, ini ada 7 cara kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, anak-anak yang hebat. Hari ini kalian telah belajar bersama Bu Isna tentang jenis-jenis sumber daya alam, cara menjaga kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan alam. Nah, Bu Isna harap kalian bisa memahami materi yang Bu Isna sampaikan. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.